Alhamdulillah kita sudah di pertengahan dari Mekah ke Bani Sa'ad. Perjalanan melewati Hada di jalan ke Taif itu ada dua kawan, ada dua jalur. Satu itu lewat Sil bagi yang berkendaraan besar seperti bis, truk itu lewat sana karena ada oleh pemerintah Saudi nggak diperbolehkan lewat Hada ini. Yang satunya kalau mobil kecil bisa melewati Hada, inilah Hada. Pemandangannya sangat luar biasa. Yang berkenan untuk turun di sini langsung melayang dari sini, monggo. Ustadz Kurdi, kalau mungkin putus asa karena tak laku-laku, monggo. Ini monyet. Mana monyetnya? Aduh. Baru kali ini saya melihat mobil banyak mogok. Karena musim panas mungkin. Om Girdun jo. Bagus ah. Oh, jong, Bani Girdun jong. Ka Bani Girdun. Perjalanannya. Coba lebih kau kemana? Nah, nggak habis lah. Habis sih. Habis mah. Ketempuan Om Girdun ini. Baru 1 jam ya nih. Mana di kompoi ani mana? Mana di kompoi lang. Nerimba lang. Cewek dulu. Setir HP nih. Mamat aku biasa. Ya tetap berang ya. Aduh, ya jam si anyar itu. Chevrolet. Apa? Dompet nang pakai yang nang jalan aman ya. Chevrolet. Halo. Ada Pak. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita semua sudah sampai di daerah Bani Sa'ad. Sejarah yang tak terlupakan. Inilah tempat yang mengandung sejarah dalam Islam yang perlu kita ziarahi. Di tempat inilah Rasulullah tinggal di sini selama 4 tahun. Dan nanti akan dijelaskan oleh Ustadzina Al-Karim Ibnul Karim, Al-Ustadz Kurdi dan Al-Ustadz Mujib As-Saghir. Beliau akan menjelaskannya sepanjang lebar nanti. Tapi kita sebelum sampai ke tempat beliau baginda Nabi di masa kecilnya, kita harus berpikir betapa terharunya kita tentang keadaan beliau di masa kecilnya dengan saudara susuannya, yang mana ibu angkatnya, ibu susuannya yang bernama Halimatus Sa'adiyah sepenuh hati untuk untuk
untuk melayani beliau serta kawan-kawan beserta saudara-saudara susuannya baginda Nabi. Baiklah, kita sudah sampai dan kita akan parkir mobil di depan ini dan kita naik bersama ke tempat beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah sampai di Bani Sa'ad dan monggo kawan-kawan ini silahkan kita sekarang bersama Ustadz Mujib Abi Abdurrahman dan Ustadz Kurdi Al-Azhari dan juga Mas Imam Mas Rais. Ini Gus Naim dan juga ini Hafiz. Sini. Ayo dekat sini. Yuk, naik bismillah. Alhamdulillah kita sudah sampai di Bukit Bani Sa'ad. Mana songkoknya kamu nih? Pakai songkok itu. Ayo naik. Di mana salon boleh? Kajeng ka ada apa gitu? Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد وسيلة الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمني من لدنك العلم المخزون وإباحتي اللهم علمني من لدنك العلم المخزون وإباحتي اللهم علمني من لدنك العلم المخزون وإباحتي. Dan di sini ada 3 tempat yang kita percayai tempatnya Rasulullah. Tapi jangan ragu, di sini adalah salah satu tempat yang ijabah kita berdoa. Kenapa? Termasuk asrul nubuwah. Nah, tapi ada yang riwayat yang mengatakan yang lebih kuat yang dekat ke pohon, itu di atas itu. Nah, ini juga kita berdoa di mana tepat? Wallahu a'lam. لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لمحة ونفس عدد ما وسعه عن الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه عن الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه عن الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه عن الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وزيادة في العلم وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا بكثرة الرحمة والعافية في الكتاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ارحم أمة محمد وأصلح أمة محمد واغفر عن أمة محمد اللهم ارحم أمة محمد وأصلح أمة محمد واغفر عن أمة محمد اللهم ارحم أمة محمد وأصلح أمة محمد واغفر عن أمة محمد اللهم بحق سيدنا محمد اجعل زيارتنا زيارة لقبولنا خالصة لوجهك الكريم واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم إنا نستودعك في هذا المكان إنا نستودعك في هذا المكان بالسعادة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم
sama inna nastawdi'uka إنا نستودعك fi hadzal makan في هذا المكان Sa'ad بني سعد syahadatan شهادة an la ilaha illallah لا إله إلا wa الله anna وأن Muhammadan Rasulullah محمدا رسول الله sallallahu alaihi wasallam. صلى الله عليه وسلم. Monggo kepada yang mulia Ustadina Al-Karim Ibnul Karim Al-Ustad Kurdi. Oh, Ustad, saya Mohon pamit kepada yang mulia RA. RA Rahman Sultan. Kami menyampaikan ini hanya menyampaikan kebodohan kami, menampakkan kebodohan kami agar nanti dikoreksi ketika misalkan apa yang kami sampaikan itu banyak yang salahnya. Kami resmikan. Ini merupakan perkampungan Bani Sa'diyah. Bani Sa'diyah itu merupakan sebuah kabilah yang ada di dataran Hijaz, karena namanya ini adalah dataran Hijaz dulu ya. Itu merupakan kabilah yang paling fasih dalam bahasanya. Sementara penduduk Mekah yang dihuni oleh kabilah Quraisy itu sudah terada bahasanya, udah banyak campurannya, sehingga bahasanya tidak fasih lagi. Mafi maklum, Moskowes. Nah, sementara yang paling fasih di kabilah Arab itu adalah Bani Sa'di. Jadi merupakan sebuah kebiasaan orang Arab ketika anaknya lahir itu disusukan kepada orang. Bukan berarti Sayyidah Aminah sebagai ibunda tercinta Nabi Muhammad tidak mampu menyusui, tetapi ini adalah bentuk tarbiyah kepada Nabi Muhammad kepada bayi-bayi yang kecil ketika itu. Mungkin baratkan ketika disusukan kepada orang lain itu, baratkan kalau sekarang ini PAUD, pendidikan usia dini, anak usia dini gitu. Dan ketika itu yang namanya Halimatus Sa'diyah berangkat bersama 9 perempuan dari Bani Sa'di menuju Mekah sana. Akan tetapi yang namanya Halimatus Sa'diyah, dia itu adalah penduduk yang miskin, sehingga tunggangannya yang namanya untanya itu sangat kurus, berjalan dengan sangat lemah. Nyampe ke Mekah pun dia itu menjadi rombongan yang terakhir. Dan semua perempuan dari 9 tersebut sudah mendapatkan bayi semuanya, sudah memilih bayi-bayi semuanya, kecuali Halimatus Sa'diyah belum mendapatkan bayi. Dan tinggal satu bayi laki-laki yang bernama Muhammad, dan tidak seorang pun mau memilih bayinya Nabi Muhammad. Karena apa? Karena Nabi Muhammad ketika itu terlahir dalam keadaan yatim. Kata perempuan-perempuan yang lain, bagaimana kalau misalkan saya menyusui bayi itu, dan saya kesini kan untuk mencari pekerjaan, mencari nafkah gitu kan, dan siapa yang akan membayar saya kan gitu kan. Tetapi apa yang ada di dalam benak Halimatus Sa'diyah, beliau itu berkata begini, bayi ini tetap harus disusui, bayi ini tetap harus disusui. Karena naluri keibuan tersebut, maka Halimatus Sa'diyah mengambil bayinya Nabi Muhammad dan dibawa pulang ke Bani Sa'di untuk disusui. Dalam perjalanan pulang, sebagaimana dalam sirah Ibnu Hisam, ada banyak keberkahan, setidaknya itu ada 3 keberkahan yang dirasakan oleh Halimatus Sa'diyah. Tiba-tiba untanya ketika itu langsung sehat, langsung gemuk. Dan bahkan ketika misalkan yang 9 perempuan itu sudah pulang terlebih dahulu, ternyata yang sampai ke Bani Sa'ad pertama kali itu adalah Halimatus Sa'diyah bersama Nabi Muhammad. Dan oleh Halimatus Sa'diyah ketika itu Nabi Muhammad dididik dengan sepenuh hati sebagaimana anak sendiri. Dan ketika di sini beliau itu dalam kesepakatannya orang Arab, dan sampai sekarang ya, batas menyusui itu maka sampai umur 2 tahun.
Ketika Nabi Muhammad umur sudah 2 tahun, kan berarti kesepakatannya sudah selesai. Ketika sudah selesai, maka oleh Halimatus Sa'diyah dikembalikan lagi ke Siti Aminah. Tetapi di dalam benak hatinya beliau itu sangat berat hati untuk melepas Nabi Muhammad. Kalau misalkan dilepaskan ke Aminah lagi, tapi memang kesepakatan awal cuma 2 tahun. Sesampai di Mekah, apa yang terjadi? Ternyata mungkin ketepatan di Mekah itu sedang ada wabah penyakit. Dan ini yang dijadikan alasan oleh Halimatus Sa'diyah, dikatakan kepada Aminah, kepada Sayyidatuna Aminah, bahwasanya demi keselamatan Muhammad kecil akan saya bawa kembali demi keselamatannya agar tidak kena penyakit gitu kan. Dan yang namanya ibunya Siti Aminah tentu sangat sayang, tentu sangat rindu, sudah berpisah dengan bayinya selama 2 tahun. Karena apa? Karena Siti Aminah itu hanya menyusui Nabi Muhammad cuma 6 hari. Cuma 6 hari, setelah itu disusui oleh Suaibah Islamiyah dan dilanjutkan dengan Halimatus Sa'diyah. Dan ketika itu Halimatus Sa'diyah berhasil membawa pulang lagi Nabi Muhammad sampai usia berapa? Sampai usia 4 tahun atau hampir 5 tahun. Sehingga ketika umur 4 tahun tersebut terjadi sakul sadri. Dalam sejarah itu diceritakan oleh Ibnu Hatim bahwasanya Rasulullah itu yang sakul sadri itu terjadi beberapa kali, di antaranya ketika waktu kecil dan ketika sudah dewasa, ketika hendak melaksanakan Isra Mi'raj. Lah, ketika waktu kecil ya entah ya, ini ada 3 titik, saya kurang dobet mana tempatnya karena ini adalah yang pertama kali kita ke sini. Jadi ketika itu Rasulullah bermain bersama saudara rodoknya. Saudara rodoknya Rasulullah ini banyak, ada yang juga dari Halimatus Sa'diyah, ada juga dari siapa itu? Suaibah. Ada berapa yang menyusui Rasulullah? Semuanya? Yang menyusui Rasulullah itu ada mungkin Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah 3 orang. 3 orang. Saya tahu. 3 orang. Halimatus Sa'diyah, Ibunya sendiri Sayyidah Aminah. ibunya Siti Aminah dan Suaibah. Siapa teh? Ummu Aiman. Enggak. Ummu Aiman enggak nyusui ya? Suaibah Islam. Suaibah Islamiyah. 3 ya. Nah, ketika terjadi sakul sadri yang pertama kali itu, Nabi Muhammad sedang bermain bersama saudara rodoknya, yaitu Simah dan juga Abdullah bin Haris. Karena suaminya Halimatus Sa'diyah itu adalah Haris. Ketika itu langsung oleh Halimatus Sa'diyah menemukan kejadian yang sangat aneh. Saudara-saudaranya kabur menyampaikan kepada Halimatus Sa'diyah. Tentunya Halimatus Sa'diyah sangat khawatir apa yang terjadi dengan anakku gitu kan. Apa yang terjadi dengan anakku? Maka Nabi Muhammad itu dibawa kepada seseorang yang mungkin itu ahli kitab mungkin ya. Insyaallah. Dan dikatakan oleh beliau itu bahwasannya ini adalah tanda kenabian. Oleh karena itu timbul rasa kekhawatiran lagi yang lebih besar. Kalau emang ini adalah nabi, maka saya perlu mengembalikan kepada orang tuanya, khawatir berita ini terdengar oleh orang lain dan nanti akan mencelakainya. Sehingga pada umur tersebut Halimatus Sa'diyah segera mengembalikan Nabi Muhammad ke pangkuan ibunya. Karena sebenarnya udah ada rasa keimanan pada Halimatus Sa'diyah dan pada suaminya Haris. Dan ada yang mengatakan ketika Nabi Muhammad baru diangkat menjadi nabi, beliau termasuk orang yang pertama masuk Islam. Dan dalam sebuah riwayat juga Siti Khadijah sangat memuliakan Halimatus Sa'diyah. Dan Halimatus Sa'diyah ada banyak versi, tapi insya Allah versi yang paling muktamad, beliau itu ikut ke Mekah
ikut ke Madinah, hijrah ke Madinah dan wafat di Madinah dan dimakamkan di Baqiul Gharqad. Seperti itu. Dan ini hanya sekilas, nanti akan ditambahkan oleh Ustadz Mujib. Mohon dikoreksi, Ustadz. Nah, selanjut. Pun Lestari. Ya Allah. Ya. Ketika Rasulullah disusui, Iya, ketika jangka waktunya Rasul yang satu saudaranya, maka gak mau Rasulullah. Meskipun bagi waktu itu Rasulullah waktunya makan kasih, tapi gak mau karena bagiannya saudaranya. jadi mulai kecil sudah terarah takut gosap gitu ya. Subhat Itulah Rasulullah. Allah. Yang Rasulullah anak Quraisy itu ya kapan itu? Ya ada hadis, jadi kata Rasulullah, saya ini orang Arab Quraisy, susui sama Bani Sa'ad. Bani Sa'ad bin Bakar. Membaca di sanatil ula min miladi sallallahu alaihi wasallam arda'athu Thuwaibah maula Abi Lahab arda'athu ma'ahu ammu Hamzah wa Aba Salamah Abdullah bin Abdul Asad al-Makhzumi bila babniha Masruh. Di tahun pertama Rasulullah di radha atau disusui oleh Sayyidah Thuwaibah maula Abi Lahab bersamaan dengan juga Sina Hamzah. Jadi Sina Hamzah itu Akhun Roto. pamannya Rasulullah, juga akhun rotonya Rasulullah, dan Aba Salamah al-Makhzumi. Apakah terhitung akhun rotonya Rasulullah? Ada hitungannya? Ada. Dari banyaknya? Ada. Sampai berapa? Yang dari Thuwaibah itu 4. 4. Masruh, kemudian Sina Hamzah, Aba Salamah. 3 berarti. Oh. Terus yang dari Sayyidah Halimah ya Abdullah bin Tumah Haris. Tamalatu Halimah bintu Abi Tu'aib. Setelah itu disusui oleh Sayyidah Halimah bintu Abi Tu'aib Abdullah bin Harith min Bani Sa'ad bin Bakar bin Hawazin. Tumma min Qais Ailan bin Mudhar. Wadzalika hina qadamat Makkah maniswah min qaumiha yaltamisuna ar-radha'a lima yarjuna minal ma'ruf wal bir min ahlihim. Ketika itu Sayyidah Halimah sebagaimana diceritakan oleh Ustadz Kurti, Sayyidah Halimah pergi ke kota Mekah untuk mencari orang-orang yang membutuhkan baby sister. Hingga akhirnya Sayyidah Halimah membawa pulang, wa kana ahlu Makkah yastarji'un auladahum fihim li fasahatihim. Orang-orang Mekah mengirim putra-putrinya ke Bani Sa'ad ini karena Bani Sa'ad adalah orang-orang yang lughahnya sangat fasih, yang bahasanya sangat fasih. Wali juma'ulil walad baina sihatil badiyah wa fasahatiha, dan supaya untuk mengumpulkan kefasihan orang-orang yang bahasanya berada di desa, karena orang di desa itu bahasanya lebih fasih, lebih halus daripada yang ada di kota. Jadi Rasulullah ada di Bani Sa'id ini 4 tahun ya? 4 tahun, ya. Hampir 5. 4 tahun hampir 5. Muhammad sallallahu alaihi wasallam fihim 5 sinin. 5 sinin. Kalau di kitab Bahjatul Mahafil punyanya Imam Al-Amiri ini menerangkan 5 sinin. Rasulullah berada di Bani Sa'ad ini selama 5 tahun. Wa dhahara lahum min yaminihi wa min yumnihi wa barakati athna iqamati bain adharihim anwa minal mu'jizat wa qawariqul adat. Dan banyak terjadi qawariqul adah, hal-hal yang luar biasa dan mukjizat-mukjizat ketika Rasulullah berada di Syi'ab Bani Sa'ad ini, Syi'ab Bani Sa'ad. Warwiya an Halimah fi dzalika akhbar tawilah. Banyak yang diceritakan oleh Sayyidah Halimah min darrati hadiha alaihi ba'da an kana atilan. Contohnya salah satu contoh mukjizatnya Rasulullah adalah ketika Sayyidah Halimah itu sebenarnya sudah tidak keluar susu lagi, tapi ketika Rasulullah ingin menyusu keluar air susunya. Masya Allah, Masya Allah. Bukan hanya terjadi pada Sayyidah Halimah, tapi juga unta yang ditunggangi Sayyidah Halimah. Ketika unta itu sudah ajwa, unta itu sudah tidak bisa keluar apa-apa, tapi ketika disentuh Rasulullah, unta itu keluar susu. Dan ketika unta itu tidak bisa berjalan karena lemas, ketika ditunggangi Rasulullah, maka unta itu
cepat jalannya langsung. Masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Sallu ala Nabi. Allahumma salli alaihi. Sya'niha angkana la turbu ailan wala nahilan. Ketika itu juga terjadi di sini masa paceklik, tidak ada hujan, tidak ada pohon-pohonan atau tidak ada rumput, tapi kambing-kambingnya Sayyidah Halimah ini gemuk, sedangkan kambing-kambing yang lain itu kurus. Sayyidi Al-Habib Umar sering mengisahkan itu. Bahkan tetangga-tangganya Sayyidah Halimah ini menyuruh kambing-kambing mereka untuk dikembala atau hewan bareng di kambing Sayyidah Halimah supaya ketularan gemuk. Tapi nyatanya mereka kambing-kambingnya tetap lapar dan kambingnya Sayyidah Halimah itu yang kenyang. Masya Allah. Berkahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika Rasulullah umur 4 tahun ada di sini bersama Sayyidah Halimah, suatu ketika Rasulullah bermain dengan saudara rodoknya atau putra dari Sayyidah Halimah yaitu Abdullah dan Syaimah. Rasulullah lagi main-main, ketika itu Rasulullah didatangi Jibril. 3 orang datang ke Rasulullah. Nah, ketika 3 orang mendatangi Rasulullah dengan berpakaian putih, besar, tinggi. Malaikat ya? Iya, malaikat. Malaikat yang menyerupai manusia. Akhirnya saudara-saudaranya yang lain itu pulang mengadu kepada ibu-ibu mereka. Umi misalkan. Muhammad sekarang celaka, Muhammad celaka. Akhirnya ibunya langsung pergi lari mendatangi Rasulullah, dan ketika nyampe ke Rasulullah sedang menghadap ke langit melihat 3 orang itu pergi atas langit, yaitu mereka adalah malaikat. Dan Rasulullah mengisahkan tentang terjadinya syaqqus sadr atau hati beliau yang dibuka, kemudian jantungnya diambil, kemudian dibasuh dengan air zam-zam dan dimasukkan kembali. Syaqqus sadr itu terjadi 4 kali semasa Rasulullah. Yang pertama Rasulullah berumur 4 tahun ketika Rasulullah menginjak masa kanak-kanak. Yang kedua Rasulullah berumur sebelum balik. Ya, volume. Rasulullah sebelum balik itu Rasulullah juga disyaqqus sadr sama malaikat Jibril untuk mengangkat hal-hal yang masa remaja, nafsu remajanya. Dan yang nomor 3 ketika Rasulullah hendak Isra Mi'raj, itu Rasulullah juga di syaqqus sadr lagi, dibelah lagi. Dan yang terakhir nggak salah ketika hendak menerima wahyu. Jadi 3 berapa kali? 4 kali. Berarti menerima wahyu, setelah itu Isra Mi'raj. Terakhir Isra Mi'raj. Masya Allah. Sanati salisa fasalatul Halimah waqad sara gulaman Ja'far. Di tahun ketiga Rasulullah itu sudah tidak menyusu lagi, sudah selesai karena hanya 2 tahun masa susunya Rasulullah. Maka nakibaruhu fi sanah kakibrihi ghairihi fi sanatain. Rasulullah berumur 1 tahun itu sama halnya anak-anak yang sudah umur 2 tahun. Ketika Rasulullah berumur 2 tahun sama halnya anak-anak yang sudah berumur 4 tahun. Cepat tumbuhnya Rasulullah, cepat. Waqad qadimat bihi ala ummihi Makkah wa nasyadat an tarji'uhu ma'aha. Bagaimana ceritakan oleh Ustaz Putih, setelah dikembalikan ke Makkah ternyata di Makkah sedang ada wabah sama ibunya, sama Sayyidah Aminah. Corona. Balik lagi. Mithalita ba'da marjihi min Makkah bi ashhur wa qila fi ar-rabi'ah atahu al-malakan fashaqqahu sadrahu wastakhraja qalbahu fashaqqahu wastakhraja minhu alqah sauda. Ya itu di tahun ketiga, ada yang bilang juga tahun keempat 2 malaikat datang dan membelah dada Rasulullah dan mengeluarkan alqah sauda. Kotoran ya. Segumpal darah yang hitam. Faqala hadza hadzu syaitan minka. Dan malaikat bilang ini hadzu syaitan minka, bagian syaitan dikeluarkan dari Rasulullah. Tsumma mal'ahu hikmah wa imanan. Kemudian dimasukkan hikmah dan iman. Tsumma li ummihi. Tsumma wada'al khatam baina katifaihi. Kemudian malaikat menaruhkan khatam nubuwah di antara 2 katifainnya Rasulullah. Khatam nubuwah. Stempel kenabian. Al-khatam li nabi qablah. Fa fi isyarah ila anna sallallahu alaihi wasallam khatamun nabi. Itu merupakan isyarat bahwasanya Rasulullah adalah khatamun nabi. Masya Allah. Terima kasih kepada Raden RKH
Allahu Akbar. Ustadz Mujib. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semuanya. Amin, amin, amin. Dan kita ada di sini semoga dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, barokah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak-anak kita dijadikan orang yang husnul khatimah, Amin. cinta kepada Allah dan cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita tiada lagi dan tiada bukan ingin bersama beliau nanti. Ya Allah. Allahumma shalli wa sallim وعلى آل سيدنا محمد Allahumma salli alaihi. فيا سالكا أسلك طريقة من نجاه ودع من تمنى بالآمال الردية فيا سالكا أسلك طريقة من نجاه ودع من تمنى بالآمال الردية واصمت فإن الصمت فيه السلامة ولا تك مشغولا في دار القيامة ولا تك مشغولا في دار القيامة صل عليه Allahumma salli wa barik alaihi. rabbil alamin. Ayo doa deh. Doa. Hah? Amin, amin. 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 Amin, amin, amin ya Rabb. Amin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mari kita di akhir ziarah ini kita berdoa diri sendiri. Katanya Habib Abdurrahman ini suruh hadirkan semua para masyayikhnya bertawassul kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga bersama para sahabat, para masyayikhina, masyayikhina haramain syarifain, masyayikhina Yamani, Misra, Sidogiri dan lain-lain. Mudah-mudahan dengan perantara beliau Keluarganya semuanya hadirkan. dan keluarga kita juga hadirkan semuanya. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala kita citakan jadi orang yang soleh. Amin. Amin ya rabbal alamin. Monggo.
Video. Assalamualaikum. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma Allahumma bihaqqi Sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad. Ij'al زيارتنا زيارة مقبولة خالصة لوجهك الكريم واتباعا لسنة نبيك وحبيبك سيدنا محمد. إنا نستودعك في هذا المكان من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Tuh, Bapak tuh. Tuh. Mana? Mantap bersama Muhammad dihukumi tanah haram, tapi umpama melanggar lo wajib dam. Wadi huwa wadi yaqa'u fi mahafid at-Taif التابعة لمنطقة مكة المكرمة قلب المملكة العربية السعودية ويسمى اليوم منطقة وادي